Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kardila Kaimudin dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi pada buku Manajemen Perubahan pada bab 8 Knowledge Management dalam organisasi. A. Konsep dasar Knowledge Management. 1. Pengertian Knowledge Management. Knowledge dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengetahuan. Yogesh Malhotra, Presiden and Founding Chairman dari Prentice Institute, menyatakan bahwa knowledge adalah pengetahuan potensi untuk tindakan yang berdasar pada data, informasi, wawasan, intuisi, dan pengalaman. 2. Batasan manajemen pengetahuan. Knowledge management sebagai aktivitas bisnis mempunyai dua aspek penting, yaitu 1. Memperlakukan komponen pengetahuan dalam aktivitas bisnis yang direalisasikan dalam strategi, kebijakan, dan berbagai praktik perusahaan secara keseluruhan. 2. Memuat hubungan langsung antara aset intelektual perusahaan yang baik, yang eksplisit maupun taksit untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Esensi, konsep, fungsi, dan pentingnya manajemen pengetahuan atau knowledge management. A. Esensi konsep manajemen pengetahuan. Esensi konsep manajemen pengetahuan meliputi pengelolaan sumber daya manusia atau SDM dan teknologi informasi atau TI untuk mencapai organisasi perusahaan yang semakin baik sehingga mampu memenangkan persaingan bisnis. B. Fungsi konsep manajemen pengetahuan. Knowledge management dilihat dari segi fungsi dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungan dan menggabungkan pengetahuan ke dalam proses bisnis. C. Pentingnya knowledge management. Pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi harus mampu memberikan kemajuan bagi organisasi itu, agar pengetahuan tersebut mengakar di setiap individu dalam organisasi dan tidak hilang begitu saja, dengan didukung infrastruktur untuk penyebaran informasi di lingkungan organisasi. 4. Elemen pokok dan karakteristik manajemen knowledge. A. People, yang berarti knowledge management berasal dari orang yang merupakan bentuk dasar untuk membentuk pengetahuan baru. B. Teknologi, yaitu infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandalkan dalam mendukung alat-alat perusahaan. C. Processing, yang terdiri atas menangkap, menyaring, mengesahkan, mentransformasikan, dan menyebarkan pengetahuan ke seluruh perusahaan. 5. Jenis penerapan knowledge management. A. Tacit knowledge. Tacit knowledge bersifat personal yang dikembangkan melalui pengalaman yang sulit untuk diformulasikan dan dikomunikasikan. Tacit knowledge tidak dinyatakan dalam bentuk tulisan, tetapi terdapat dalam bentuk benak-benak orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi. B. Explicit knowledge. Explicit knowledge bersifat formal dan sistematis, yang mudah untuk dikomunikasikan dan dibagi. Menurut Polanyi, explicit knowledge harus bergantung pada pemahaman dan aplikasi secara taksit. 6. Tujuan dan pelaksanaan knowledge management. Tujuan dasarnya adalah dengan memanfaatkan pengetahuan untuk keunggulan organisasi. Implementasi knowledge management akan memberikan pengaruh positif terhadap proses bisnis perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan knowledge management dikaitkan dengan tujuan dari organisasi untuk mencapai hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. 7. Alasan perlunya implementasi konsep knowledge management.
A. Mempercepat arus informasi di internal perusahaan atau proses edukasi ke karyawan menjadi lebih mudah. B. Efisiensi biaya peningkatan kualitas dan knowledge SDM atau sumber daya manusia. C. Menghindari hilangnya key person perusahaan yang menyebabkan hilangnya knowledge perusahaan. D. Membantu perusahaan dalam hal knowledge retention. B. Penerapan manajemen pengetahuan atau knowledge management. 1. Penciptaan pengetahuan atau knowledge creation. Proses penciptaan pengetahuan terdiri atas socialization atau sosialisasi, extraction atau ekstralisasi, combination, dan internasionalisasi. 2. Pembagian pengetahuan atau knowledge sharing. Berbagi pengetahuan merupakan salah satu metode dalam knowledge management untuk memberikan kesempatan kepada anggota kelompok, organisasi, instansi, atau perusahaan untuk berbagi ilmu pengetahuan, teknik, pengalaman, dan ide yang mereka miliki kepada anggota lainnya. 3. Penerapan pengetahuan atau knowledge implementing. Pengetahuan yang diciptakan melalui proses konversi pengetahuan SCC dan disebarkan ke seluruh bagian dalam organisasi menjadi pengetahuan selanjutnya diimplementasikan dalam organisasi. C. Knowledge management pada organisasi pemerintah. 1. Memahami knowledge management pemerintah. Saat ini manajemen pengetahuan knowledge manajemen tidak hanya dikenal dalam perusahaan swasta atau private sector, tetapi juga sudah dikenal pada organisasi pemerintah atau public sector yang menjadi tantangan dan tanggung jawab besar pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik. 2. Penerapan konsep knowledge management pada organisasi pemerintah. Penerapan manajemen pengetahuan pada organisasi pemerintahan ditujukan untuk mempermudah proses penciptaan, pengumpulan, penyimpanan, dan berbagi tukar pengetahuan antar karyawan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola aset intelektual, pengetahuan, dan pengalaman yang ada. 3. Implementasi knowledge management pemerintah. Tahapan penerapan atau implementasi knowledge management organisasi publik atau pemerintah ialah sebagai berikut. Kegiatan penciptaan pengetahuan atau knowledge creation, kegiatan berbagi pengetahuan knowledge sharing, kegiatan penerapan pengetahuan atau knowledge implementing. D. Menuju birokrasi berbasis knowledge management. 1. Membangun sistem knowledge management. Prinsip utama yang mendasari pengembangan KMS suatu organisasi adalah dengan adanya format pengetahuan digital lebih mudah disimpan dalam jaringan internet dan proses pemeliharaannya lebih efisien sehingga lebih mudah disebarkan dan setiap pegawai memiliki tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang sama dalam mengakses pengetahuan sesuai dengan kepentingannya. 2. Menumbuhkan budaya knowledge sharing. Untuk menumbuhkan budaya berbagi pengetahuan dapat dilakukan dengan menciptakan know-how, yaitu setiap pegawai berkesempatan dan bebas menentukan cara baru untuk menyelesaikan tugas, menangkap dan mengidentifikasi pengetahuan yang dianggap bernilai dari diimplementasikan dengan cara yang logis. 3. Pembentukan tim layer dalam pemrosesan data dan informasi menjadi pengetahuan baru. Tim ahli atau staf ahli adalah orang-orang yang diharapkan mampu memberikan masukan kepada pimpinan organisasi dalam pembuatan kebijakan. Tim ini merupakan tim layer dengan tugas khusus mengelola data dan informasi menjadi pengetahuan baru. 4. Komunitas praktisi. Komunitas ini adalah sekumpulan orang yang mengorganisasi dirinya
baik secara sosial maupun profesional lintas organisasi dengan tujuan mengembangkan pengetahuan baru. Komunitas ini dibentuk di lingkungan profesi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti oleh kawan sekalian. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.